seperti apa perbedaan dari antara kedua teleskop ini, SFP dan FFP. Target ialah titik hitam berada di atas dot 1 itu. Sengaja titik hitam yang saya lihat di retikel itu berada pada dot 2 ya teman-teman. Hai Sobat Hunter, pecinta olahraga menembak dan berburu dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Bayu Hunter. Baiklah teman-teman, kali ini dalam video ini saya mau membuat sebuah video, yaitu video tentang perbandingan antara teleskop SFP dan teleskop FFP ya teman-teman. Mungkin sebagian teman-teman sudah ada yang paham dan ngerti, tapi juga ada sebagian dari teman-teman kita yang masih pemula itu masih bingung. Sebetulnya apa sih perbedaan antara teleskop SFP dan teleskop FFP, terutama dari segi harga. Kenapa kok mereka itu harganya itu jauh berbeda teman-teman? Biasanya untuk teleskop SFP itu dijual lebih murah daripada teleskop FFP ya teman-teman. Baiklah, tanpa berlama-lama, di sini saya ada sebuah teleskop dengan merek yang sama ya teman-teman, yaitu teleskop West Hunter, sama-sama West Hunter HD. Ini West Hunter HD Pro Version, ini West Hunter HD Gen 2. Bedanya yang ini West Hunter HD SFP ya teman-teman ya. Sedangkan yang ini West Hunter HD FFP. Kita nanti akan bandingkan antara keduanya. Di sana, di titik di sana, jaraknya ini sekitar kurang lebih 30–35 meter ya teman-teman. Nanti kita akan bandingkan langsung seperti apa perbedaan dari antara kedua teleskop ini, SFP dan FFP. Akan saya jelaskan segampang mungkin atau sesimpel mungkin biar teman-teman paham ya apa perbedaan dari teleskop ini. Jadi nanti kita akan mencoba melihat titik kecil hitam di sana dengan berbagai zoom yang berbeda, seperti apa penampakan dari teleskop SFP dan FFP ya teman-teman. Baiklah, tanpa panjang lebar dan untuk mempersingkat durasi juga, mari kita lakukan langsung ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, ini dia penampakan dari retikel West Hunter HD 416 SFP ya teman-teman. Ini bertipe SFP, penampakan retikelnya seperti ini. Kita akan lihat target ialah titik hitam berada di atas dot 1 itu. Sengaja tidak saya taruh di cross ya teman-teman, biar teman-teman tahu perbedaannya setiap kali kita nge-zoom itu apa yang terjadi ya teman-teman. Kita anggap titik hitam itu ialah target buruan teman-teman. Sekarang berada di zoom 4. Kita coba untuk ke zoom 6 teman-teman. Kita zoom 6 seperti ini. Dia bergeser sedikit ya teman-teman. Lalu ke zoom 8. Di zoom 8 titik targetnya turun ke dot 1 teman-teman. Lalu ke zoom 10, zoom 12, zoom 14, lalu yang terakhir zoom 16. Jadi kesimpulannya itu, untuk teleskop SFP ini ketika kita memainkan zoom itu retikel tidak berubah, hanya target kita yang kita bidik menggunakan teleskop ini mendekat ya teman-teman. Semakin zoom kita besar, target semakin kelihatan mendekat. Tapi tidak untuk retikelnya. Retikelnya itu tetap sama di posisi yang sama. Yang mengakibatkan titik jatuhnya perkenaan itu dia bergeser teman-teman. Kita ulang lagi ya. Ini dari zoom 16, titik targetnya berada di dot 2. Kita perkecil zoomnya, otomatis titik target itu dia akan semakin naik ya teman-teman. Semakin naik, semakin naik, semakin naik, semakin naik terus sampai habis. Semakin kecil targetnya itu, jatuhnya perkenaan di dot itu semakin naik. Jadi untuk teleskop SFP ini disarankan teman-teman menggunakannya itu ketika untuk berburu itu jangan terlalu banyak memainkan zoom, kecuali teman-teman tuh hafal bener dengan perkenaan unitnya teman-teman. Ketika teman-teman itu menzero
teleskop ini di jarak misalnya 50 meter dengan zoom 16, ya teman-teman wajib untuk menggunakan zoom yang tetap seperti itu ya teman-teman. Jangan mengubah-ubah zoomnya, nanti kalau dirubah-rubah zoomnya itu perkenaannya akan berbeda lagi. Kecuali teman-teman hafal perkenaan unitnya atau teman-teman menggunakan aplikasi pendukung yang pernah saya share di video-video sebelumnya, yaitu aplikasi Starlog. Dengan itu teman-teman bisa memainkan zoom dan mengetahui jarak perkenaannya ya. Selanjutnya, setelah paham yang saya maksud dalam video ini, kita akan lanjutkan ke penampakan dari reticle teleskop FFP ya teman-teman setelah ini. Baiklah, langsung saja. Oke teman-teman, ini adalah penampakan dari reticle teleskop FFP ya teman-teman ya. Ini penampakan reticle teleskop FFP pada zoom terkecil, yaitu zoom 6 untuk teleskop HD Gen 2 ini ya teman-teman ya. HD Gen 2 ini mempunyai perbesaran 6-24 zoomnya. Ini zoom yang paling kecil yaitu zoom 6. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Mungkin kelihatan itu pada titik hitam yang saya lihat di reticle itu berada pada dot 2 ya teman-teman. Cross di atas, lalu di bawah itu ada garis dot 2. Di situ kelihatan kalau titik hitam itu berada di dot 2 untuk di zoom 4 ya. Mari kita zoom 6 ya teman-teman. Mari kita lihat perbedaannya di berbagai zoom, apakah perkenaan titik hitam itu bergeser. Sekarang kita zoom perbesar untuk zoom 8. Ini zoom 8. Masih di dot 2 ya teman-teman ya. Lalu coba kita zoom agak tinggi di zoom 12. Kita zoom di 12. Semoga kelihatan. Masih sama untuk di dot 2 titik hitamnya. Kita coba geser ke zoom 16 ya. Oh ya, untuk FFP ini, setiap kita memperbesar zoom, itu retikelnya juga ikut membesar ya teman-teman ya. Jadi selain objek yang mendekat, juga retikelnya itu juga ikut membesar ya teman-teman. Ini untuk zoom yang 12. Sekarang kita coba ke zoom 16 ya teman-teman ya. Kita zoom ke zoom 16. Seperti ini, masih sama di dot 2, nggak berubah ya teman-teman. Selanjutnya kita zoom ke 20. Coba zoom ke 20. Ini zoom 20, tetap sama, nggak berubah. Kalau yang terakhir kita coba ke zoom 24. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi untuk penampakan reticle pada teleskop FFP itu untuk target itu saat di zoom berapapun, dia itu titik jatuhnya dot itu tidak berubah ya teman-teman. Meskipun di zoom terkecil sampai di zoom terbesar, kalau dia jatuhnya itu di titik dot tertentu, misalnya di dot 2 seperti ini, mau di zoom berapapun target tetap di titik dot 2 ya teman-teman, tidak berubah. Dan retikelnya itu akan mengikuti perbesaran zoom. Selain objeknya yang membesar, retikel juga ikut membesar ya teman-teman ya. Mungkin di sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, demikianlah teman-teman tadi perbandingan antara teleskop SFP dan FFP ya teman-teman. Mungkin ini bisa menjadi referensi teman-teman untuk memilih teleskop apa yang tepat sesuai kebutuhan teman-teman. Mungkin dalam saya menjelaskan tadi mungkin ada yang masih sulit untuk dipahami, atau mungkin teman-teman masih belum mengerti, mungkin teman-teman bisa mengintip nomor WA saya yang ada di deskripsi ya. Nanti ketika saya tidak terlalu sibuk pasti akan saya balas ya teman-teman. Terima kasih telah menonton channel ini. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Salam satu laras. See you.